Itu yang menyebabkan ada harkat kita untuk bertengkar. Bukan berebut. Kalau binatang dia berebut, dia nggak bertengkar. Gitu. Jadi itu intinya. Nah balik tadi pada soal mengapa kalau seseorang pikirannya itu luar pakem negara, lalu dianggap dia bukan subjek hukum, bahkan tersisi. Dia nggak boleh masuk di dalam kondisi pengambilan keputusan normal tuh. Mesti dianggap sebagai bajingan, sebagai outlaw, segala macam itu. Di dalam ilmu hukum, kalau Anda belajar legal philosophy, ada satu buku yang ditulis oleh, judul bukunya itu Homo Sacre, manusia suci, oleh Agamben. Nama depannya apa, Italia itu. Ya Agamben namanya itu, oleh Agamben. Dia terangkan begini, manusia itu dijadikan subjek hukum agar bisa dihukum. Tesisnya sederhana. Jadi Anda di dalam keadaan natural, di dalam romantisme Rousseau, Anda itu setara. Begitu masuk di dalam kehidupan hukum, Anda menjadi tidak setara. Saya kasih contoh cara melihat hukum yang kacau oleh orang Indonesia atau oleh hakim-hakim Indonesia. Bahkan di tempat universitas Anda itu, Unair. Diucapkan terus-menerus equality before the law, equality before. Apa tuh equality before the law? Kesamaan di depan hukum. Kesamaan di depan hukum. Kita semua sama di depan hukum gitu. Catatannya siapa? John Locke. Kacau. John Locke nggak begitu idenya. Bukan kita yang harus sama di depan hukum, melainkan hukum yang harus bisa diakses secara sama oleh kita yang berbeda. Itu yang namanya equality before the law. Jadi bayangkan ilmu hukum diterangkan dengan cara kacau karena nggak pernah membaca prime source dari legal philosophy. Itu pentingnya belajar legal philosophy itu. Kesamaan yang nggak bisa saya dengan Pak Muldoko tidak sama di depan hukum karena akses kita pada hukum itu berbeda. Nggak ada soal. Tapi hukum harus sama untuk kita akses. Kita yang berbeda harus punya akses yang sama terhadap hukum yang satu. Itu yang namanya equality before the law. Kita yang berbeda, bukan kita yang harus sama di depan hukum. Enggak begitu cara lihatnya. Ya. Jadi sekali lagi kita perbaiki soal-soal semacam itu. Supaya satu waktu nanti kita nggak lagi persoalin bahwa kok ini ekspresi pikiran itu kok terhenti ya. Nah, kita persoalkan dari awal yaitu kurikulum civic education itu kacau. Itu pentingnya kita evaluasi lagi semua kurikulum kita yang menghasilkan feodalisme itu. Nah, kita masih hidup dalam feodalisme dan tentu generasi kalian yang akan memberantas feodalisme itu. Feodalisme boleh tapi cukup antara Anda dengan mertua Anda tuh. Boleh feodal. Ya, sekali lagi atau calon mertua itu. Nanti kalau udah dapat putrinya ya udah Anda hilangkan aja feodalisme itu. Nah, sekali lagi itu bagian. Jadi penting tadi pertanyaan yang sebetulnya ditanyakan terus, tapi ya jawabannya kan ya udah bikin masuk partai politik lah supaya kita bisa capai freedom of speech itu atau determinasi kita sebagai manusia itu berpikir. Nah, sekali lagi saya mau terangkan tadi bahwa imperatif antropologi kita ada berpikir gitu. Nah, karena itu dia tidak boleh dihalangi oleh apapun. Itu yang terkait dengan tesis Pak